Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu di pagi ini Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu kami di tempat ini Tuhan, di rumah kudus-Mu, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau-lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu ya Tuhan. Dan tatkala Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat ini Engkau memberkati kami dengan berkat spesial. Urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu Bapa, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tentunya bersama Tuhan kita selalu luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pagi ini saya bersyukur boleh ada di tempat ini, menyampaikan kabar baik, berita sukacita, yaitu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Kalau kita sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia baru, manusia yang sudah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebelumnya kita manusia yang berdosa, kita manusia yang jauh dari Tuhan, kita manusia yang hidup di bawah kutuk dosa. Namun setelah kita membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, kita harus memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena pada saat kita membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Alkitab katakan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudara dan saya, kita semua jemaat Tuhan, kita ini ada Roh Tuhan dalam diri kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Karena ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita, maka karakter kita, karakter orang percaya harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, karakter kita, sifat kita, watak kita, tabiat kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Namun setelah kita membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus sadar saudaraku, kita ini milik Kristus. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, bukan karakter yang dikuasai oleh manusia lama kita, saudaraku. Amin. Karena itu yang Tuhan kendaki. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang dimaksud yang baru sudah datang ini apa, saudaraku? Menjadi manusia baru yang terus diperbarui di dalam Tuhan.
sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kehidupan kita itu nggak ada kualitasnya. Nggak ada kualitasnya. Sekaya apapun saudara, sepintar apapun saudara, sehebat apapun saudara, seterkenal apapun saudara, tak kala engkau tidak membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tidak berkualitas. Karena pada akhirnya engkau akan mengalami kebinasaan. Engkau akan mengalami penghukuman kekal. Namun Tuhan menjadikan kita menjadikan hidup yang berkualitas. Hidup baru ini adalah hidup yang berkualitas. Lalu apa yang diperbaharui dalam kehidupan kita sebagai manusia baru? Yaitu pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu harus baru. Ya. Pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu harus baru. Menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Ya namanya lahir baru. Saudara, memang nggak bisa instan. Namun Tuhan mengharapkan supaya kita ini bertumbuh terus di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Ya, pada saat saudara membuka hati terima Yesus, saudara menjadi bayi rohani. Namun tentunya Tuhan tidak menginginkan kita ini menjadi bayi rohani terus. Tuhan menginginkan supaya kita ini bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita memiliki karakter seperti Yesus. Kalau kita punya anak, ya istri kita hamil lalu melahirkan seorang anak yang kita nantikan. Pada saat lahir kita senang. Anak kita mulai bertumbuh. Dan kita tentunya mengharapkan anak kita ini bertumbuh dewasa. Benar nggak? Iya kan? Nggak mungkin saudara menantikan kelahiran anak saudara setelah anak saudara lahir. Saudara pengen anak saudara itu seperti balita terus. Ya kan? Bayi di bawah 5 tahun terus. Ya, mungkin saudara senang karena lucu. Tapi nggak mungkin seperti itulah. Saya yakin saudara berharap anak saudara itu bertumbuh dewasa. Amin. Ya. Dan untuk bertumbuh dewasa ini nggak bisa instan. Ini melalui proses saudaraku. Nggak bisa instan. Saudara berharap anak saudara yang balita itu ya umur 3 tahun berharap supaya cepat gede seperti anak umur 20 tahun. Supaya cepat gede saudara kasih makan setiap hari 7 bungkus nasi padang. Kalau saudara kasih ya air putih tiap hari ya 5 liter. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Pertumbuhan anak kita itu melalui proses. Memang kita berharap anak kita supaya tumbuh normal, sehat, dan dewasa. Dan melalui proses itu, saudaraku, tiba-tiba kita melihat, ternyata anak papa sudah gede ya. Ternyata anak mama sudah gede. Dan itu melalui proses. Saudara senang. Coba bayangkan. Kalau anak kita umurnya 30 tahun, tapi tingkah lakunya, kelakuannya masih seperti anak balita. Kira-kira saudara senang nggak? Anak saudara umur 3 tahun, pipis di depan pintu rumah, ya mungkinlah saudara nggak terlalu marah, ya kan? Kasih tahu saja, kasih nasihat. Tapi saudara bisa membayangkan, kalau anak saudara umur 20 tahun pipis di depan rumah. Kira-kira kita sebagai orang tua bagaimana? Ya kita nggak suka. Tuhan pun sama saudaraku.
Setelah kita percaya Yesus, kita lahir baru, kita menjadi bayi rohani. Tuhan mau agar kita bertumbuh dewasa. Amin. Seperti yang Bapa inginkan. Makanya Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Amin, saudara. Itu yang Tuhan kendaki sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karakter kita ini harus bertumbuh. Dan goalnya menjadi seperti Yesus. Amin. Goalnya menjadi seperti Yesus. Itu yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita, saudara. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Dia termeterai dalam hati kita, saudara. Lalu kita akan melihat ciri-ciri karakter yang dikuasai Roh Kudus itu seperti apa. Ciri-ciri karakter yang dikuasai Roh Kudus adalah memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu kamu menaruh pikiran, perasaan seperti Yesus Kristus. Pikiran, perasaan seperti Kristus itu seperti apa? Apa yang dipikirkan Yesus? Apa yang ada dalam pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah pikiran yang benar. Amin, saudaraku. Ya. Benar menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Benar menurut Tuhan pasti baik dan benar. Dan kita harus memiliki ciri seperti ini, saudaraku. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran kita ini perlu diperbaharui dari hari ke hari. Terkadang pikiran kita ini menggiring kita, menyeret kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pikiran itu medan pertempuran. Amin, saudara. Ya, yang tahu pikiran saudara itu hanya saudara sendiri dan Tuhan. Suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, orang lain tidak tahu. Yang tahu saudara sendiri dengan Tuhan. Apa yang saudara pikirkan itu. Setan pun tidak tahu apa yang saudara pikirkan. Ya, setan akan tahu apa yang saudara pikirkan, apa yang ada dalam pikiranmu pada saat ya engkau ya membuka hati untuk setan. Artinya apa, saudaraku? Artinya saudara ya melihat dari tingkah lakumu, gerak-gerikmu, itu bisa dideteksi oleh setan. Sehingga pada saat engkau membuka celah untuk iblis masuk, maka pikiranmu akan dikuasai oleh pikiran kedagingan. Pikiran saudara akan dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi. Untuk itu hati-hati dengan pikiran kita, saudaraku. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Kita harus memiliki perasaan Kristus. Karena inilah ciri orang yang memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya Paulus katakan begini. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, yang perlu saudara pikirkan adalah apa yang benar, apa yang adil, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap dengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan inilah pikiran Kristus. Tuhan mau agar kita memiliki pikiran Kristus. Dan untuk memiliki pikiran Kristus tentunya kita harus mencintai Kristus di dalam firman-Nya. Amin, saudaraku. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Alkitab katakan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anaknya.
Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, agar kita memiliki karakter yang dikuasai Roh Kudus, ya. Pikiran kita ini harus kita perbaharui, saudaraku. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran Kristus? Tentunya firman Tuhan itulah yang akan mengubah pola pikir kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rajin-rajinlah dengarkan firman Tuhan. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Amin. Ya, bagaimana saudara mau diubahkan pikiran saudara seperti Kristus kalau saudara nggak pernah membaca firman Tuhan? Siapa di tempat ini yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ya, belum semua. Iya kan? Siapa di tempat ini yang kadang-kadang, ini jujur, kadang-kadang saja baca Alkitab? Angkat tangan. Ada. Siapa di tempat ini yang tidak pernah baca Alkitab? Angkat tangan. Kalau ada keterlaluan. Sayang sekali saudaraku. Kita ini dimanjakan dengan teknologi. Ya. Alkitab dapat kita baca di mana saja, kapan saja. Ya, pada saat kita sedang macet di jalan, kita bisa baca Alkitab. Mobil berhenti, jangan sambil mobil berjalan. Ya kan? Pada saat kita sedang senggang dalam waktu kerja, kita bisa baca Alkitab. Melalui apa? Aplikasi di handphone saudara. Saudara bisa download ini ya, Alkitab di handphone saudara. Dan saudara bisa baca Alkitab saudara di mana saja, kapan saja. Cintai firman Tuhan. Cintai Alkitabmu. Karena firman Tuhan itulah yang akan mengubah pola pikir kita. Kalau pola pikir kita sudah dirubah, maka kita akan memiliki perasaan Kristus. Amin, saudara? Iya. Kita akan memiliki perasaan Kristus. Kalau pikiran kita belum diubahkan oleh firman Tuhan, maka yang ada dalam perasaan kita apa? Ya, mengasihi diri sendiri, egois. Ya, tidak peduli orang lain. Itulah saudaraku. Untuk itu mari, bila setiap kita mau diubahkan pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya lihat di sini ya jemaat Tuhan luar biasa. Kelihatannya ya semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena terlihat ya muka saudara berseri-seri. Ya kan, sekalipun sebagian pakai masker ya. Ya, tapi saya lihat ya kelihatan matanya itu ya senang dengar firman Tuhan. Ditandai dengan pada saat saudara firman Tuhan disampaikan, saudara katakan amin. Amin. Dan saudara saya lihat ngangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguk itu ya tandanya tahu. Tapi ngangguk-ngangguk bisa dua kemungkinan sih. Kalau ngangguknya naik turun tandanya tahu. Kalau ngangguknya lambat naiknya cepat. Itu tandanya ngantuk. Tapi saya lihat saudara semangat mendengarkan firman Tuhan. Artinya, saudara memang orang percaya yang memiliki pikiran selalu diubahkan supaya memiliki pikiran Kristus. Amin, saudaraku. Yang ada dalam pikiran Kristus apa? Jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa boleh diselamatkan? Makanya Alkitab katakan bahwa Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena yang ada dalam pikiran Kristus itu jiwa-jiwa, bagaimana mereka boleh diselamatkan. Dan itu yang harusnya ada dalam pikiran kita. Amin, saudaraku. Jangan kita egois. Kalau saudara sudah ada di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Jangan hanya untuk hidup saudara sendiri. Pikirkan jiwa-jiwa yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena inilah yang ada dalam pikiran Kristus, yaitu jiwa-jiwa. Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Haleluya. Harusnya ini yang kita miliki dalam kehidupan kita, saudaraku. Apa yang kita pikirkan? Bagaimana jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan?
Dan kalau itu ada dalam pikiran saudara, maka saya yakin dan percaya saudara menjadi jemaat yang misionaris, sehingga tempat ini penuh jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibadahnya bukan hanya sekali saja, bisa 3 kali. Amin. Apakah itu ada dalam pikiran saudara? Amin. Untuk itu mari saudaraku, bila setiap kita memiliki karakter yang dikuasai Roh Kudus dengan satu ciri, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Setelah hidup kita, pikiran kita diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Pasti kita memiliki perasaan Kristus. Perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Perasaan yang tidak egois. Perasaan yang memperdulikan orang lain. Melihat orang lain susah, kita ikut susah. Bagaimana dia tidak susah, kita tolong mereka. Inilah perasaan Kristus. Bukan melihat orang senang, dia susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nggak boleh, saudaraku. Perasaan Kristus itu peduli kepada sesama. Karena perintah Tuhan itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Amin, saudaraku. Iya. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi inilah yang ada dalam perasaan Tuhan. Ada dalam hati Tuhan. Bila ini ada dalam diri kita, saudaraku. Haleluya. Jadi untuk kita memiliki pikiran Kristus, mari ya, renungkan firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara akan memiliki perasaan Tuhan. Perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Itulah hati Tuhan, perasaan Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan. Pada saat orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus, ingin mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Mereka kelaparan. Mereka belum makan. Yesus tersentuh perasaannya. Yesus tersentuh hatinya. Sehingga Yesus tergerak untuk memberi makan. Namun makanan gak ada. Yang ada hanya dimiliki anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus lakukan lipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Dengan mengucap syukur, mengucap berkat. Dan orang-orang yang sudah lapar dalam mengikut Tuhan, diberi makan sampai kenyang. Amin, saudaraku. 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan. Belum termasuk anak-anak. Semua makan sampai kenyang. Jadi kalau kita melihat orang seharian belum makan, lalu datang kepada kita, minta tolong kepada kita, loh, kenapa kamu kok datang lemes begini? Iya Pak, saya belum makan seharian. Oh belum makan ya? Baik, saya doakan ya, supaya Tuhan buat mujizat, kamu bisa makan. Apa cukup didoakan? Enggak lah. Kalau saudara ada makanan, saudara ada uang, ajak makan. Traktir makan. Amin, saudara. Bukan hanya ya doakan saja. Kalau doa semua orang bisa. Tapi tindakan kita. Tersentuhkah kita dengan belas kasihan? Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Pada saat Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus sakit demam, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan disembuhkannya ibu mertua Petrus. Amin. Pada saat Tuhan Yesus dari rumah ibadat orang Yahudi melihat perempuan yang dirasuk roh jahat, bongkok selama 18 tahun. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Walaupun pada waktu itu hari Sabat, orang mengkritik dia, namun Yesus menyembuhkan
Perempuan yang bongkok selama 18 tahun dirasuk oleh roh jahat. Orang mengkritik Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi mengkritik Yesus. Ada 1 hari, ada 7 hari, engkau bisa melakukan sesuatu. Tapi hari yang pertama, hari satu ini, hari Sabat, engkau nggak boleh melakukan sesuatu. Tapi Tuhan Yesus katakan, lebih penting mana? Kalau ada dombamu masuk ke sumur pada hari Sabat, apakah engkau tidak mengangkat itu dombamu? Atau dibiarkan supaya dombamu mati? Saudara kasih Tuhan, kita melihat Tuhan Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Karena apa? Karena tersentuh hatinya, tersentuh perasaannya, saudaraku. Dan inilah yang harusnya dimiliki karakter orang percaya yang dikuasai oleh Roh Kudus. Memiliki pikiran, memiliki perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena pikiran perasaan Yesus, maka Allah mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Tujuannya apa? Mati di atas kayu salib. Supaya manusia yang berbondong-bondong, berduyun-duyun, masuk ke neraka, diselamatkan oleh Yesus melalui pengorbanannya. Amin, saudara. Maka Alkitab katakan itulah sebabnya Allah mengaruniakan dia, yaitu nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ciri-ciri karakter yang dikuasai Roh Kudus adalah, yang kedua, memiliki karakter yang dewasa. Bukan karakter kanak-kanak. Amin, saudara. Alkitab katakan begini, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sifat kanak-kanak itu harus kita tinggalkan. Ya, jangan kita berpikir seperti kanak-kanak, ya, memiliki perasaan seperti kanak-kanak, ya. Ya, apa yang dipikirkan anak-anak? Apa yang dirasakan anak-anak? Ya, egois. Maunya hanya ya dirinya sendiri yang dipikirkan, saudaraku. Iya kan? Itulah kanak-kanak. Tapi saya yakin dan percaya jemaat GBI Muhammad Rajani Sampurna Square, Gembala Pendeta Dr. Agus Tadri, dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tidak kanak-kanak. Ya, baru hujan sedikit, gerimis, malas lah gereja. Nanti malah flu lagi. Baru tersinggung sedikit, pada saat salaman di bawah, gembala lagi sibuk, salaman gak lihat muka. Ini Pak Gembala kok begitu ya, salaman gak lihat muka ya? Sombong amat. Langsung begitu kalau kanak-kanak, saudara, aku gampang tersinggung. Padahal Pak Gembala mungkin lagi konsentrasi yang lain. Nggak ada maksud begitu. Itulah kanak-kanak. Namun kita orang percaya kepada Tuhan yang saya katakan tadi, kita adalah ciptaan yang baru, kita lahir baru, kita harus bertumbuh dewasa. Amin, saudara. Jadi jemaat yang kanak-kanak, pikiran kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, seperti anak kecil kerjaannya cuma tukang kritik. Pendeta yang kanak-kanak, ada nggak pendeta kanak-kanaknya? Ada juga sih, gampang tersinggung gitu ya, iri, ya, dan sebagainya ada juga. Jadi pendeta ya, yang kepahitan gitu ya, ada itu sifat kanak-kanak. Kerjaannya ya, cuma tukang kritik. Jemaat juga ada, pendeta juga ada. Kalau pendeta kepahitan sama jemaat, ya, dia khotbah, dia persiapkan untuk nembak jemaat. Kalau jemaat tidak dewasa, ya, kepahitan dengan pendeta, kerjaannya cuma tukang kritik. Ini kenapa sih gereja kok AC-nya panas banget?
Nggak ada tindakan untuk melakukan sesuatu, cuman kerjanya tukang kritik. Lihat pendeta badannya gendut, ini pendeta nggak pernah puasa kali ya. Lihat pendeta badannya kurus, ini pendeta nggak diberkati Tuhan kali ini. Pendeta khotbahnya kelamaan, pendeta khotbah kok bertele-tele sih. Pendeta khotbahnya cepat, ini pendeta nggak ada persiapan atau gimana ya? Kan serba salah, saudara. Kalau lihat pendeta anaknya banyak, ini pendeta nggak tahan nafsu kali ya? Anaknya banyak banget. Pokoknya ada aja yang dicari kesalahan, saudaraku. Karena masih kanak-kanak. Gampang tersinggung. Kerjanya tukang kritik. Namun biar setiap kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita dewasa dalam Tuhan, ya, maka kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Ayo saudaraku, iya. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita akan jadi berkat. Karena dewasa. Dan orang dewasa itu cakap menanggung segala perkara. Ya, dia akan cakap menanggung segala perkara. Maka Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nggak ada masalah sedikit, memble, ya kan? Ada pergumulan sedikit datang, ya, nyerah pada keadaan. Kita harus dewasa, saudaraku. Karena dunia ini makin lama bukan semakin baik. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Dan kita anak Tuhan ditaruh dalam dunia ini. Namun kita sadar, warga kerajaan kita itu dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Kita warga kerajaan surga yang ditempatkan di dunia. Dan Tuhan mau kita bisa menghadapi segala situasi pergumulan yang Tuhan izinkan di dunia ini. Kalau kita dewasa, kita akan cakap menanggung segala perkara, saudaraku. Kita nggak akan mudah menyerah pada keadaan. Karena Tuhan tahu kekuatan kita, kalau kita dewasa, maka pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan tahu juga, sudah atasi sendiri, nak. Beda dengan kanak-kanak. Ada masalah dikit-dikit, ya minta didoakan. Ya nggak apa-apa sih. Kan doa sendiri juga bisa, kan begitu ya. Sakit panu minta didoakan. Kan parah, saudaraku. Kalau saudara sakit panu, kasih kalpanak saja. Langsung sembuh, kan begitu ya. Pak Pendeta, tolong dong Pak Pendeta, ini aku malu. Malu kenapa? Iya, ada panuan di leherku. Minta tolong dong didoakan supaya Tuhan buat mujizat. Kan nggak dewasa yang seperti ini, saudaraku. Ya. Tuhan tahu kekuatan kita kok. Tuhan tahu kemampuan kita, kapasitas kita, tahu. Seberapa berat kita bisa menanggung beban itu. Dia tahu. Karena Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu karena Dia Tuhan yang setia. Pada saat kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudaraku. Jadi pencobaan biasa. Jadi ada masalah ataupun tidak ada masalah, nggak masalah kalau kita dewasa, amin. Kalau kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Jangan kita seperti ya anak kecil terus, saudaraku, kita harus dewasa. Ya. Karakter yang dewasa itu mau melupakan apa yang telah di belakangnya. Seperti Rasul Paulus. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Inilah orang Kristen yang dewasa. Ya. Tidak mengingat masa lalunya terus. Seperti bangsa Israel selalu mengingat waktu di Mesir, di tanah perbudakan, saudaraku. Anak kecil kan begitu. Dia selalu mengingat masa lalu. Kayaknya enak di sini saya Pak.
kayaknya enak nih makan es krim yang ini Pak, gitu ya. Dia ingat terus masa lalunya. Namun kita mau meninggalkan masa lalu kita. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah orang Kristen yang memiliki karakter yang dikuasai Roh Kudus, yaitu memiliki karakter yang dewasa. Tuhan mau kita dewasa, saudaraku. Ya, kita dewasa. Kita pasti akan cakap menanggung segala perkara kalau kita bertumbuh dewasa. Orang Kristen yang dewasa itu mengasihi seperti Kristus mengasihi. Amin. Itu ciri orang Kristen yang memiliki karakter dikuasai Roh Kudus, yaitu dewasa. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Tidak mengasihi ya seperti orang lain mengasihi. Kalau Yesus mengasihi itu kasih tanpa syarat. Amin. Biasanya manusia mengasihi dengan syarat. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus mengasihi dengan syarat, tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Karena Alkitab katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Nggak ada yang memenuhi syarat. Namun Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Haleluya. Dan Tuhan mau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Karena inilah ciri karakter yang dikuasai Roh Kudus, yaitu apa? Memiliki karakter yang dewasa. Mengasihi dengan syarat itu belum dewasa, saudaraku. Yesus katakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Amin. Kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, orang yang melukai kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang merugikan kita, orang yang tidak adil kepada kita, maka inilah yang diacungkan jempol oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya itu. Kalau Tuhan Yesus mengajar, dia memberi teladan. Pada saat Tuhan Yesus dikhianati muridnya yang bernama Yudas, dia diserahkan ke imam kepala, diadili, lalu disalibkan. Orang yang pernah berteriak Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja. Orang yang sama berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Dan pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus masih mengucapkan kata-kata pengampunan. Tuhan Yesus masih mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan, saudaraku. Petrus memberi standar kasih itu 7 kali. Menurut Petrus itu sudah luar biasa. Petrus ngomong kepada Tuhan Yesus, berapa kali guru aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa kepadaku? 7 kali kah? Ini yang dikatakan Petrus di dalam Matius 18 ayat 20, 21. 21, 22, saudara. Petrus memberi standar 7 kali. Menurut Petrus sudah luar biasa. Petrus ngomong 7 kali itu sebenarnya ada indikasi, ada niat Petrus ingin membalas. Setelah 7 kali mengampuni, ya sudahlah, ini giliranku. Gue habisin dia. Namun alangkah terkejutnya pada saat Tuhan Yesus katakan, Petrus, engkau mengampuni saudaramu itu bukan 7 kali. Melainkan 70 kali 7 kali. Artinya dalam memberi pengampunan itu tidak ada batasnya, saudaraku. Dan Tuhan mau seperti itu, saudara. Karena inilah ciri orang Kristen yang dewasa. Ciri orang Kristen yang memiliki karakter yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Memiliki karakter yang dewasa. Lalu yang terakhir, ciri-ciri karakter yang dikuasai Roh Kudus. Memiliki karakter yang unggul berdasarkan buah roh. Amin, saudara? Ya, kita diselamatkan karena anugerah, benar? Ya, Alkitab katakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi setelah kita menerima karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan mau kita berbuat.
Ayat 10 katakan begini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam Yesus. Kita mengeluarkan perbuatan baik, itulah buah roh, saudaraku. Inilah karakter yang unggul berdasarkan buah roh. Bukan buah-buah roh, buah roh. Kalau buah-buah roh itu buahnya banyak. Kalau buah roh itu buahnya satu. Amin. Yang mengerjakan Roh Kudus. Tapi rasanya ada 9. Satu buah 9 rasa. Harusnya orang percaya memiliki karakter unggul. Yaitu apa? Berdasarkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, sampai penguasaan diri. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ya, karena Tuhan itu lihat pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang Tuhan lihat itu 2. Buah pertobatan kita, hidup kita berbuah enggak? Ya kan, mengeluarkan buah roh atau tidak? Yang kedua, buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, saudaraku, Tuhan nggak tanyakan, mobilmu sudah berapa? Perusahaanmu sudah berapa? Hartamu sudah berapa banyak? Depositomu sudah berapa? Enggak. Yang Tuhan tanya adalah, sudahkah engkau berbuah? Dan membawa jiwa-jiwa datang kepadaku. Amin, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus katakan, hasilkan buah menurut pertobatanmu. Dan Alkitab katakan, tanaman yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api, saudara. Jadi Tuhan mau agar hidup kita itu berbuah. Jangan sampai kita tidak berbuah, saudaraku. Haleluya. Ya. Kalau kita berbuah, saya yakin dan percaya ada jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan. Karena hidupmu bisa dinikmati oleh orang lain. Karena hidup kita berbuah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Amin. Ya, bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi memenangkan jiwa nggak harus khotbah di balik mimbar, enggak. Pada saat saudara memiliki karakter yang benar, yaitu memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, memiliki karakter yang unggul berdasarkan buah roh, maka dengan sendirinya orang-orang akan melihat Yesus dalam diri kita. Amin. Iya. Nggak harus kita khotbah, saudaraku. Kadang orang khotbah kelihatannya bagus, tapi ternyata dia nggak berbuah. Karakternya nggak bagus. Ada banyak orang ya khotbah fasih lidah karena pintar ngomong, saudara. Itu banyak. Tapi suatu kali ada mahasiswa ya cerita ke saya, ini mahasiswa S2. Ada hamba Tuhan yang diundang khotbah di daerah Tanjung Priuk. Ini mahasiswa sudah lulus. Ya, khotbahnya bagus. Pada saat turun mimbar, dia mau khotbah di tempat lain. Mobilnya kehalang mobil jemaat, marah. Mobil jemaat dikeplak. Ini mobil siapa sih? Nggak tahu ya, saya mau pindah di tempat lain khotbah, mau buru-buru. Bisa dipindahin nggak nih? Marah-marah, saudaraku. Tadinya di mimbar khotbahnya luar biasa, ada seperti itu. Artinya dia bisa khotbah baik, tapi karakternya tidak baik. Tidak bisa dinikmati orang lain. Ya itu kan karunia, saudaraku. Karunia namanya karunia. Pemberian Allah cuma-cuma bisa diberikan kepada semua orang. Ya, kalau kita dipakai Tuhan, kita harus tetap rendah hati karena semua karena Tuhan memberikan kepada kita karunia. Kalau itu untuk dipakai untuk kemuliaan diri sendiri, ya, kita nggak menghasilkan buah yang baik, maka Matius 7 ayat 21, 23 itu akan terkena di dalam kehidupan kita. Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi nama Yesus, ya kan, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Tapi Yesus katakan, aku tidak pernah kenal engkau. Nyala engkau pembuat kejahatan.
Yang menjadi pertanyaan, masa Tuhan nggak kenal kita? Mengenal di sini ya, artinya kita nggak bisa dinikmati Tuhan hidup kita. Karena karakter kita nggak bagus. Ada gembala saya dulu, saudaraku. Ini buat kita semua untuk direnungkan. Gembala saya. Tahun 2000 saya digembalakan oleh beliau, Pendeta Alexander Giranata. Dia dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan, karunia mukjizat luar biasa. KKR di Istora bersama dengan John Hartman, almarhum ya. Dia sudah almarhum juga. Saya dekat sekali dengan pendeta ini. Waktu saya masih bujang, saya selalu temenin ya. Sewaktu saya masih belum punya istri, saya temenin pelayanan di mana-mana. Kadang saya tidur di apartemennya, tidur satu kamar. Dipakai Tuhan luar biasa. Pada saat dia sakit, dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth ya, Singapura ya. Dia belum tidur, dalam keadaan tiduran tapi belum tidur, itu melihat korden. Itu seperti layar bioskop. Melihat orang-orang pada di neraka. Dia kaget, ada orang yang dia kenal di neraka. Aktivis gereja di neraka, pendeta di neraka. Kok dia di neraka Tuhan? Dia tanya kepada Tuhan. Tempatmu pun di neraka. Tuhan ngomong begitu, kalau kamu tidak bertobat. Akhirnya saudaraku melalui penglihatan itu, ya dia pulang ke Jakarta, minggunya dia khotbah di mimbar. Saya ada di situ. Dia katakan begini, saudara, kalau saudara tanya kapan saya bertobat, baru bulan April kemarin saya bertobat. Saya minta maaf selama ini saya melayani saudara, melayani jemaat Tuhan saya tidak bertobat. Kalau saudara tanya bertobat kapan saya bertobat, baru bulan April kemarin saya bertobat. Bayangkan saudaraku, hamba Tuhan sudah senior melayani dengan karunia begitu luar biasa. Dia katakan baru kemarin saya bertobat. Dan waktu itu menjadi ketua panitia Benihin ya. Akhirnya setelah dia ngomong bertobat itu ya beberapa bulan gitu dia dipanggil Tuhan. Setelah bertobat, untung bertobat. Kalau nggak bertobat neraka, benar kan? Untuk itu hati-hati saudaraku. Hidup kita itu harus berbuah. Amin. Dan ini nggak bisa saat dek saat nyet ya. Ini proses. Namanya buah kan ya. Kalau saudara memelihara pohon gitu ya, itu tentunya kan dipupuk, diairi, lalu bertumbuh ya. Lalu buahnya itu ada 1, 2 gitu, mulai berbunga, berbuah gitu. Nggak bisa buah lebat langsung. Sama pada saat saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin ya saudara ya mulai ada buah nih yang tadinya nggak pernah ada kasih gitu ya. Pelit bener gitu ya, mulai ada kasih, ada murah hati gitu ya. Lalu belum ada buah tentang kesabaran. Mulai belajar supaya berbuah kan begitu ya. Nggak bisa langsung 9-9-nya ada memang, tapi yang penting kita mau untuk berbuah. Amin saudara. Ini penting. Saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan kita nggak sadar bahwa diri kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jangan kita menuruti keinginan daging kita. Bila kita mau menuruti kehendak Roh, sehingga kita memiliki karakter, tabiat, watak, sifat yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ciri-ciri karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus yang pertama, memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Lalu yang kedua, memiliki karakter yang dewasa. Lalu yang ketiga, memiliki karakter yang unggul berdasarkan buah roh. Ada 9 buah roh dan Tuhan mau hidup saudara berbuah. Amin saudara. Karena tanaman yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bila setiap kita mau berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan lagu lama ya, Ku Mau Sepertimu Yesus. Tentunya inilah yang dirindukan setiap kita. Dan Tuhan juga rindu agar setiap kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Haleluya.
bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah